Welcome back to Mathematics Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai logaritma. Untuk itu, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fungsi logaritma. Nah, pertama sekali kita akan bahas fungsi logaritma itu apa? Nah, jadi fungsi logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Kita sudah pernah membahas tentang fungsi eksponen. Nah, tentunya kamu masih ingat ya. Nah, fungsi eksponen itu fx sama dengan a pangkat x ditulis y sama dengan a pangkat x. Jadi di sini nilai y itu merupakan bentuk lain dari fx. Nah, maka y ini akan kita inverskan menjadi x sama dengan a pangkat y. Maka dalam bentuk logaritma ini dapat kita tuliskan menjadi y sama dengan a log x. Nah, selanjutnya tinggal kita gantikan nilai y ke dalam bentuk fx menjadi fx sama dengan a log x. Dengan catatan x adalah variabel bebas atau numerus dan sebagai daerah asal atau domain fungsi f. A adalah bilangan pokok atau basis dari logaritma dan y adalah peubah tak bebas yang merupakan daerah hasil atau range fungsi f. Nah, untuk memahaminya kita akan aplikasikan fungsi logaritma ke bentuk grafik fungsinya. Grafik fungsi logaritma dibedakan menjadi dua, yaitu untuk a di antara 0 sampai dengan 1 dan untuk a lebih besar dari 1. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu grafik y sama dengan a log x untuk a di antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini diberikan contoh. Gambarkan grafik fungsi dari y sama dengan 1/2 log x. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsinya, maka bentuk logaritma ini akan kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk eksponen. Nah, jadi kamu pastinya masih ingat ya, jika y sama dengan a log x, kita rubah ke dalam bentuk eksponen akan menjadi x sama dengan a pangkat y. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Y sama dengan 1/2 log x. Selanjutnya ini kita rubah dulu posisinya supaya lebih mudah mengubah ke dalam bentuk eksponennya. Maka 1/2 log x sama dengan y. Nah, selanjutnya tinggal kita ikutkan dengan bentuk rumus di sini, x sama dengan a pangkat y. Maka kita tuliskan x sama dengan 1/2 pangkat y. Nah, jadi di sini nilai a-nya berapa? Iya, nilainya adalah setengah. Makanya kita tuliskan di sini setengah. Nah, selanjutnya dari bentuk ini maka kita akan menentukan titik-titik koordinat yang dibutuhkan dalam menggambarkan grafik fungsi. Nah, untuk itu buat terlebih dahulu tabel koordinatnya, ya kan, untuk menentukan nilai x maupun nilai y. Nah, di sini kita ambil nilai x-nya adalah setengah. Kenapa kita tidak memulai nilai x itu dari 0 maupun bilangan negatif? Karena jika kita masukkan nanti nilai 0 maupun bilangan negatif, maka nilai y tidak terdefinisi. Maka untuk itu, untuk lebih mudahnya, pertama kita ambil dulu nilainya itu adalah setengah. Kenapa? Karena untuk nilai a adalah 1/2. Jadi kita mulai saja dari nilai 1/2. Setelah itu akan kita kaitkan dengan kelipatan 2. Nah, jadi nanti titik koordinatnya kita peroleh adalah bilangan bulat, sehingga mempermudahkan kita dalam menggambarkan grafik fungsinya. Nah, jadi kita misalkan tadi kan 1/2, x-nya adalah 1/2, maka tinggal kita gantikan di dalam bentuk soalnya ini
X sama dengan 1/2 pangkat Y. Gantikan nilai X menjadi 1/2. Maka kita tuliskan 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, karena di kedua ruas sudah nilainya sama, maka tinggal kita bagi. Maka ini peroleh menjadi 1 sama dengan Y. Ya kan? Karena di sini nilainya tinggal 1, maka pangkatnya 1 kali Y, maka kita peroleh Y. Nah, nilai Y kan 1, tinggal kita tuliskan dulu ke dalam tabel. Maka Y sama dengan 1. Selanjutnya, kita misalkan karena ini ada kita kaitkan dengan kelipatan 2, maka 1/2 dikali 2, maka kita misalkan X-nya adalah 1. Selanjutnya tinggal kita substitusikan, nilai X-nya adalah 1, maka 1 sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, di sini nilai ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Maka untuk itu, kita akan ubah bilangan pokoknya di kedua ruas menjadi sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, 1 ini kan dapat kita rubah menjadi bilangan berpangkat ya, dengan catatan ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi, kita tuliskan menjadi 2 pangkat 0. 1 itu merupakan 2 pangkat 0 ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1/2 kita ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat negatif supaya kita upayakan tadi nilai bilangan pokok di kedua ruas adalah sama. Nah, selanjutnya ini pangkatnya ini kita kalikan, maka nanti menjadi pangkat negatif Y. Nah, karena di kedua ruas sudah nilainya sama atau bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita bagi. Maka tinggal kita peroleh hasilnya 0 sama dengan negatif Y. Nah, karena nilai Y harus bernilai positif, maka kedua ruas harus kita kali negatif 1. Maka kita peroleh 0 sama dengan Y, atau nilai Y adalah 0. Maka kita tuliskan ke dalam tabel, nilai Y-nya adalah 0. Selanjutnya kita misalkan nilai X adalah 2. Nah, maka tinggal kita substitusikan nilai X-nya 2. Menjadi 2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, selanjutnya ini kita akan rubah dengan bilangan pokok yang sama ya, menjadi 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1 kali Y. Nah, ini negatif 1-nya kita kalikan ke Y. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita bagi 2. Maka kita peroleh hasilnya 1 sama dengan negatif Y. Ya kan? Maka ini tetap ya seperti yang tadi, nilai Y harus bernilai positif. Maka kita kali dengan negatif 1. Maka kita peroleh negatif 1 sama dengan Y. Selanjutnya kita tuliskan di tabel nilai Y adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita misalkan nilai X-nya adalah 4. Kita substitusikan nilai X-nya 4. Maka 4 sama dengan 1/2 pangkat Y. Maka ini kita upayakan dengan bilangan pokok yang sama. Maka dapat kita tuliskan menjadi 4 itu merupakan bilangan berpangkat 2 pangkat 2 sama dengan di sini 1/2. Ya, kita rubah menjadi bilangan berpangkat negatif 2 pangkat negatif 1 pangkat Y. Nah, selanjutnya negatif 1-nya kita kali dengan Y. Maka ini bilangan pokoknya kita bagi ya, maka tinggal kita peroleh hasilnya 2 sama dengan negatif Y. Selanjutnya nilai Y harus bernilai positif. Maka kita kali negatif 1, diperolehlah nilainya negatif 2 sama dengan Y, atau nilai Y adalah negatif 2. Maka kita tuliskan ke dalam tabel, nilai Y adalah negatif 2. Nah, selanjutnya 8. Misalkan nilai X adalah, nah jadi sama seperti sebelumnya, tinggal kita gantikan nilai X menjadi 8. Maka 8 sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, 8 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat yang sama ya antara kedua ruas dengan bilangan pokok yang sama, menjadi 2 pangkat 3 sama dengan ini menjadi 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan Y. Nah, pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Ini kita kalikan dulu nilai pangkatnya negatif 1 dikali Y. Nah, di sini sama-sama kita bagi dengan 2, bilangan pokoknya sama. Maka kita peroleh 3 sama dengan negatif Y. Nah, karena nilai Y harus bernilai positif,
maka ini kita kali kedua ruas dengan negatif 1. Maka kita peroleh negatif 3 sama dengan Y. Nah, selanjutnya tinggal kita tulis ke dalam tabel nilai Y-nya. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk nilai X-nya berapa? Iya, 1/2,1. Kemudian berapa di sini? Ya, 1,0. Kemudian 2,-1. Selanjutnya 4,-2 dan 8,-3. Nah, setelah kita memperoleh titik koordinatnya, maka dengan mudahnya nanti kita akan menggambarkan di grafik fungsinya. Selanjutnya kita gambarkan terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Nah, untuk titik koordinat yang pertama kita peroleh 1/2,1. Berarti nilai X-nya 1/2, Y-nya 1. Berarti di mana posisinya? Iya, X-nya 1/2 dan Y-nya 1. Berarti di sini. Nah, selanjutnya 1,0, ya kan? X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya posisinya. Nah, selanjutnya 2,-1. X-nya 2, Y-nya -1. Maka kesini kita buatkan dulu titiknya. Nah, selanjutnya 4,-2. Berarti X-nya 4, Y-nya -2. Nah, ini dia. Kemudian 8,-3. X-nya 8, Y-nya -3. Nah, kita perkirakan saja nilai 8 posisinya adalah di sini. Selanjutnya, tinggal kita hubungkan titik-titik koordinat tersebut. Maka akan kita peroleh bentuk grafiknya seperti ini. Berdasarkan gambar grafik fungsi yang kita peroleh, maka dapat disimpulkan yang pertama, gambar grafik fungsi tidak akan pernah menyentuh atau memotong sumbu Y positif. Kenapa? Karena dia akan terdefinisi jika nilai X lebih besar dari 0. Maksudnya bagaimana? Jika nilai X-nya lebih kecil dari 0, maka titik koordinatnya tidak akan terdefinisi. Nah, yang kedua, jika X mendekati 0, maka nilai Y akan besar sekali dan bertanda positif. Nah, yang ketiga, jika X makin besar, maka nilai Y akan semakin kecil. Nah, tugas kamu selanjutnya adalah mengisi tabel yang kosong di sini untuk menentukan nilai X dan nilai Y sehingga diperolehlah titik koordinat X, Y-nya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai grafik Y sama dengan A log X untuk A lebih besar dari 1. Nah, di sini sudah diberikan contoh. Gambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan 2 log X. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponen. Nah, jadi kita akan mengubahnya. Kita tuliskan terlebih dahulu bentuk soalnya, yaitu Y sama dengan 2 log X. Maka ini kita rubah dulu posisinya menjadi 2 log X sama dengan Y, supaya lebih mempermudah kita dalam bentuk eksponen. Nah, setelah itu maka X sama dengan 2 pangkat Y. Maka selanjutnya kita akan menentukan titik-titik koordinat yang akan kita gunakan untuk menggambarkan grafik fungsinya. Jadi terlebih dahulu kita buat tabel koordinatnya. Nah, di sini kita ambil nilai X-nya adalah setengah. Nah, jadi kita substitusikan nilai X sama dengan setengah, maka setengah sama dengan 2 pangkat Y. Nah, selanjutnya setengah itu kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat negatif, yaitu menjadi 2 pangkat negatif 1 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, karena di sini sudah memiliki bilangan pokok yang sama, maka tinggal kita bagi, maka kita peroleh nilai Y sama dengan -1. Selanjutnya kita tuliskan ke dalam tabel nilai Y sama dengan -1. Nah, selanjutnya kita misalkan nilai X adalah 1. Setelah itu kita akan substitusikan nilai X sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 2 pangkat Y. Nilai 1 itu kita upayakan agar bilangan pokoknya sama. Maka ini kita ubah menjadi 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, setelah itu bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita bagikan.
maka nilai Y sama dengan, nilai Y adalah 0. Selanjutnya kita tuliskan ke dalam tabel Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan nilai X adalah 2. Setelah itu kita substitusikan, maka 2 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita bagi, ya kan? Maka dapat kita peroleh nilai Y sama dengan 1. Nah, jadi kita tuliskan ke dalam tabel Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita misalkan nilai X adalah 4. Kita substitusikan nilai X-nya 4, maka 4 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, selanjutnya 4 itu kita rubah ke dalam bilangan berpangkat, maka kita peroleh 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, nilai bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita bagi, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 2. Kita tuliskan ke dalam tabel nilai Y sama dengan 2. Kemudian kita ambil, misalkan nilai X-nya adalah 8, maka selanjutnya kita substitusikan 8 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, 8 itu merupakan bilangan berpangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita bagi, sehingga nilai Y sama dengan nilai Y sama dengan 3. Setelah kita peroleh nilai X dan nilai Y-nya, maka kita akan tuliskan titik koordinatnya yang sudah kita peroleh tadi, yaitu yang pertama setengah koma negatif 1, kemudian 1,0, 2,1, 4,2, dan 8,3. Selanjutnya kita akan menggambarkan koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Nah, jadi setelah itu kita akan masukkan nilai titik koordinat yang pertama, yaitu setengah koma negatif 1. Nah, berarti X-nya setengah, Y-nya negatif 1. Nah, di sini dia. Selanjutnya 1,0, berarti posisinya X-nya 1, Y-nya 0. Maka di sini. Kemudian 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Lalu 4,2, berarti X-nya 4, Y-nya 2. Nah, selanjutnya 8,3. Nah, jadi kita perkirakan saja nilai 8 di sini, X-nya 8, kemudian Y-nya 3, maka disinilah posisi dari 8,3. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik koordinat tadi, sehingga terbentuklah grafik fungsinya. Nah, coba perhatikan, gambar grafik fungsi ini merupakan kebalikan dari grafik fungsi dari Y sama dengan setengah log X tadi. Nah, jadi pada gambar ini juga dapat kita peroleh kesimpulan grafiknya tidak akan pernah menyentuh atau memotong sumbu Y negatif. Kenapa? Karena nilai X haruslah lebih besar dari 0. Jadi ketika kita masukkan nilai X lebih kecil dari 0, maka nilai Y tidak terdefinisi atau tidak dapat diperoleh. Nah, yang kedua, jika X mendekati 0, maka Y kecil sekali dan bertanda negatif. Kemudian, jika X semakin besar, maka Y juga akan semakin besar pula. Selanjutnya, tugas kamu adalah menentukan nilai X sehingga diperoleh nanti nilai Y. Kemudian tentukanlah nilai titik koordinatnya ini. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung dalam pertemuan kita kali ini. Semoga tayangan dari video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat kamu pahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.